Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video pembahasan mengenai CATIA. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menganalisis sebuah part atau komponen yang ada di CATIA. Seperti yang kita tahu nih, CATIA ini selain software yang untuk 3D ya, jadi di sini juga ada fitur atau menu untuk melakukan analisis, baik itu analisis sederhana seperti static analysis maupun nanti kalau kalian belajar lebih jauh, CFD pun bisa dilakukan di CATIA ini. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai static analysis ya. Nah, sebelumnya kalian bisa tentukan dulu atau buka komponen yang ingin kalian analisis. Nah, di sini saya menggunakan komponen yang namanya UK Female. Komponen ini sudah pernah saya lihatkan di assembly pada video sebelumnya ya. Nah, untuk tahap pertama ketika ingin melakukan analisis, kalian harus memberikan material kepada komponen tersebut. Karena kalau tidak ada material, otomatis analisisnya itu tidak akan berjalan. Karena kan di material itu ada propertiesnya ya. Nah, bagaimana cara untuk memberikan material pada komponen yang akan kita analisis. Nah, kalian bisa pilih di bagian sini, di bagian bawah. Di sebelahnya mission item, di sini ada yang namanya apply material ya. Yang ini, apply material, kalian bisa klik. Nah, misalnya saya gunain aluminium. Setelah saya pilih bagian yoke female-nya. Di sini ya, klik ya. Lalu saya apply, lalu saya oke. Nah, ketika sudah diberi material, dia akan muncul seperti ini. Nama material aluminium. Nah, jika sudah, baru kita masuk ke menu analisisnya. Caranya kalian bisa klik start, lalu ke analysis and simulation, kemudian ke sini ya, generative structural analysis. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan. Ada static, frekuensi, dan free frequency analysis. Intinya kalau static itu untuk benda yang diam dan diberi kekuatan, kalau frekuensi itu untuk benda yang melakukan pergerakan secara berulang ya. Nah, karena ini bendanya statik, saya anggap statik, saya menggunakan yang static analysis. Ini saya oke. Nah, ini kemudian di sini kita bisa lihat ya, ada urutan yang harus kalian isi. Mulai dari node dan elemen, kemudian properties, serta materialnya. Nah, karena kita sudah memberikan material pada part ini, jadi kita nggak perlu memberikan material di menu atau di analisis ini. Nah, cara ngeceknya, kalian bisa buka material ini. Kemudian di sini kalian sudah bisa lihat material 1 ya. Ini tandanya sudah ada materialnya. Nah, kemudian tahap pertama yang harus kalian lakukan itu adalah melakukan meshing atau memberikan meshing-nya. Nah, untuk memberikan meshing itu kalian bisa lihat di sini. Ini menunya namanya model manager ya, model manager. Nah, di sini ada 2 tipe, ada yang ini. Jadi ini namanya octary tetrahedron dan ini ada elemen type-nya. Nah, kalian pilih ini, kemudian kalian pilih part-nya. Nah, kemudian di sini di sini bisa kalian lihat, ini bisa kalian atur untuk size-nya. Nah, size default-nya itu kan 4,787. Jadi dimensi dari mesh-nya itu sebesar ini. Nah, ini bisa kalian perbesar atau kalian perkecil, di mana kalau kalian perkecil itu nanti hasilnya akan semakin bagus, semakin akurat ya. Cuman untuk proses analisisnya akan semakin lama. Kalau kalian perbesar itu akan kurang akurat, cuman prosesnya lebih cepat. Nah, ini saya gunakan standar saja. Atau saya kecilin jadi 3 ya, 3 mili. Kemudian di sini kalian bisa pilih ada yang linear, ada yang parabolik. Jenisnya linear dan parabolik. Nah, saya gunakan yang linear saja. Kemudian untuk absolute SAG-nya ini kalian biarkan saja. Ini seperti ini. Lalu di sini ini nggak usah diganti lokalnya. Quality-nya tetap shape ini ya. Jadi aturnya ini sama ini. Lalu kalian oke. Nah, jika sudah diberikan mesh, dia di bagian sini akan terlihat mesh-nya ya. Nah, selanjutnya setelah diberikan mesh, kalian bisa arahkan ke bagian sini. Ini namanya load ya, atau beban. Nah, sebelum diberikan beban, kalian ini dulu,
pilih bagian yang ingin kalian kunci. Jadi namanya itu adalah klaim. Jadi pilih bagian yang kalian klaim. Misalnya saya mau klaim bagian yang sini. Ini ya, saya mau klaim yang ini. Area sini saja nih. Saya mau klaim area sini, 1, ini 2, 3, sama ini 4 ya. Jadi karena ini buatnya di fillet, ketika kita pilih satu lingkaran ya, terpilihnya cuma setengah saja. Jadi harus dua-duanya. Jadi lingkaran ini ibaratnya saya cekam, saya klaim lalu saya oke. Nah selanjutnya setelah ini ya, kita pilih klaim. Jadi di pilihan restraint ini ada klaim, kemudian di sini ada surface slider, dan juga di sini ada user defined restraint. Jadi klaimnya ada yang tipenya macam-macam ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya setelah diberikan klaim, itu kalian bisa memberikan beban. Nah, beban itu ada di menu load ya, menu loads. Nah, di sini ada banyak tipe dari pembebanan. Ada yang pressure, terus kemudian ada distributed force. Di sini juga macam-macam, ada moment, kemudian di sini ada bearing dan sebagainya. Nah, ini saya gunakan yang ini saja, yang pressure saja ya. Nah, ini saya pilih ke area sini. Misalnya ini yang mau saya kasih beban. Ini ya, face ini. Kemudian untuk bebannya, itu saya kasih misalnya 100 Newton meter persegi, lalu saya oke. Nah, pastikan panah ini benar ya ke bawah. Jika panah ini arahnya ke atas misalnya ya, jadi kalian bisa double klik, kemudian nilainya ini yang dibalik. Jadi menggunakan minus 100. Dia akan berkebalikan panahnya. Jadi setelah diberikan beban dan arahnya sudah benar, ini kalian bisa run untuk analisisnya. Jadi cuman kita kasih klaim, kemudian kita kasih beban. Nah, kalau udah untuk menganalisisnya, kalian bisa ke bagian sini. Nih ya, jadi ini namanya calculate ya. Nah, kemudian kalian bisa pilih compute. Di sini kalian pilih compute. Lalu ininya pilihannya all, lalu kalian oke. Nah, terus kemudian kalau untuk melihat hasil ya, kalian bisa ke arah sini. Image ya. Jadi di sini bisa kalian pilih ini. Nah, kalian lihat image ini ada information, lalu ada font misses, dan di sini ada pilihan lainnya ya, seperti displacement, kemudian ada principal stress, dan ada precision. Nah, jadi gambarnya seperti ini kalau menggunakan image. Nah, kalian bisa mencari, misalnya saya ingin lihat di bagian sini itu gayanya berapa. Nah, ini bisa kalian lihat di sini kalau kalian ke arah kalian ini ya, kalian pindahkan mouse kalian ya. Ini akan muncul angka-angka seperti ini. Terus tadi ukuran mesh ini yang tadi kita atur di awal, ketika makin kecil dia akan semakin banyak. Nah, coba kita ganti ke bagian font misses ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian kanan ini ada hasilnya. Dan yang paling kritis itu di bagian sini ya. Sini dan bagian bawah sini. Kemudian kalau kita displacement, nah bentuknya seperti ini. Ini dia paling besar cuman 1,07 dikali 10⁻⁷ ya. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa membuat report otomatis ya. Jadi di sini kalian bisa ke bagian sini, analysis report, kalian bisa generate report. Kemudian ini saya oke saja. Dan boleh kalian add created image, lalu saya oke. Nah, kalian nanti akan menemukan ini seperti ini. Ini ya, kalian bisa menemukan. Jadi nanti akan ada hasilnya. Jadi di sini kalian bisa lihat mulai dari entity, jumlah dari nodes, size dari nodesnya, elemen, kemudian materialnya, kemudian di sini ada properties dari materialnya. Ini kemudian ini reportnya.
Nah, seperti ini. Ini mungkin gambar-gambar yang ada di sini itu bisa kalian ambil ya untuk laporan kalian. Jadi seperti itu. Oke, mungkin untuk video analisis yang basic saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa mencobanya dan mengikutinya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.